Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaula Usnada Mayanti dengan NIM 242101010040 dari kelas A3 PAI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang bertemakan posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila. Latar belakang dari makalah saya, ideologi dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila dapat kita pahami sebagai aturan nasional atau pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan negara dengan negara, individu dengan individu, atau individu dengan kelompok. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI mengesahkan Pancasila yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menjabat sebagai wakilnya. Baik, saya lanjut pada materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila dan sejarah kelahiran Pancasila. Sanskerta, bahasa kasta Brahmana, merupakan sumber Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berarti 5 dan batu gabungan, landasan, asas, dan perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah hadir pada masa praaksara sejak sebelum abad ketiga Masehi. Terbukti dari munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Dinasti Sanjaya pada abad ke-7. Kedua kerajaan tersebut lalu membuat Candi Prambanan, yang dimana candi itu gabungan dari Candi Hindu dan Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Kemudian lambat laun kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Ternate, Demak, dan Samudra Pasai itu menyusul. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang sangat kaya raya, keadilan sosial, dan cita-cita ketuhanan yang sangat dijunjung tinggi. Kebersamaan, kemanusiaan, dan demokrasi juga tumbuh dengan baik. Dilanjut pada masa penjajahan, Indonesia mengalami kedatangan bangsa asing yang dimulai dari India, Tiongkok, Arab, hingga Eropa. Awalnya, kedatangan mereka ini hanya untuk berdagang. Namun, bangsa-bangsa Eropa mulai menjajah Nusantara. Penjajahan ini dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda yang berlangsung lama hingga 350 tahun. Hal ini memicu perlawanan, seperti perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda di Sumatera, Imam Bonjol dalam Perang Padri, Cut Nyak dalam Perang Aceh. Sementara di sisi lain terjadi pertempuran laut besar-besaran di perairan Maluku dan Papua yang dipimpin oleh Sultan Baburullah, di Selat Malaka yang dipimpin oleh Hang Tuah, dan serta di Laut Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perlawanan tersebut harus ditegakkan dengan adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pada awal 20 yang merupakan masa kebangkitan, perjuangan melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan dengan gerakan politik. Salah satunya yaitu gerakan Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian muncul gerakan-gerakan lain seperti Syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto, Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Puncak dari pergerakan ini adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, ketika para pemuda berjanji untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa
Satu, yaitu Indonesia. Setelah itu, nama Indonesia semakin dikenal dan digunakan. Soekarno pun mendirikan Partai Nasional Indonesia yang sebelum akhirnya disidangkan ke ND. Belanda yang digantikan oleh Jepang pada tahun 1942, bangsa Indonesia harus jauh lebih sengsara untuk memperoleh kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang ini. Memperjuangkan kemerdekaan berarti mempertahankan persatuan dan nilai-nilai kemerdekaan. Rakyat Indonesia pada masa ini sangat menderita karena hasil panen harus dirampas dan gadis-gadis diculik untuk diperkerjakan paksa tanpa memperoleh upah atau gaji. Oleh karena itu, Suprijadi memimpin pertahanan dalam negeri atau PETA dalam pemberontakan Jepang agar usahanya tidak sia-sia dan juga para pemimpin nasional semakin gigih untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Pada saat itu, Jepang sedang berperang melawan Sekutu pada Perang Dunia Kedua, di mana tentara Sekutu merupakan gabungan antara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan negara-negara lainnya. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak dan berusaha merangkul bangsa Indonesia untuk terus mendukungnya. Jepang membentuk lembaga yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Nah, tugas lembaga ini untuk membuat rencana atau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat dan didirikan pada tahun 29 April 1945. Seorang dokter yang pernah menempuh pendidikan di Belanda, Inggris, Pancasila, Prancis, dan Amerika Serikat. Lembaga ini terdiri dari 69 anggota yang mencerminkan keragaman suku bangsa di Indonesia, termasuk perwakilan keturunan asing dan Jepang. BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sang-in yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan terletak di lingkungan Kementerian Luar Negeri Jakarta. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni. Dalam pembukaan sidang ini, Dr. Rajiman Weddiodiningrat mengajukan pertanyaan kepada para peserta. Apa dasar negara yang akan digunakan jika Indonesia merdeka? Kata beliau. Berbagai isu penting dibahas dalam sidang ini, yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Kemudian, pada sidang BPUPKI ini yang terakhir menyampaikan pidato, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengemukakan 5 gagasan yang akan menjadi landasan negara. Pertama, kebangsaan bangsa Indonesia. Kedua, humanisme atau internasionalisme. Ketiga, demokrasi atau konsensus. Keempat, kesejahteraan sosial menempat. Kelima, dewa masa lalu. Hingga akhirnya Soekarno mengusulkan nama Pancasila ini. Kemudian nama Pancasila ini diputuskan oleh seluruh peserta sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan demikian, hari itu kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu sebab yang kedua, apa pengertian agama. Menurut beberapa para ahli mendefinisikan agama sebagai berikut. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem komprehensif yang terdiri dari praktik dan kepercayaan tentang benda-benda suci. Yang kedua, menurut Bahrun Rangkuti, berasal dari kata Sanskerta yaitu religi. Bahasa Inggris Togo berarti jalan, cara berjalan dan cara untuk memperoleh sukacita. Tuhan, panjang berarti jalan, jalan-jalan, dan Gama berarti Indo-Germania.
Yang ketiga, menurut Harun Nasution, agama merupakan suatu ikatan yang perlu dijunjung dan ditaati dan dilihat dari substansinya. Yang keempat, menurut A.M. Saifuddin, menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar dan universal adalah agama. Konsekuensinya, agama adalah kesadaran spiritual yang melampaui realitas nyata ini. Yang kelima, Sultan Takdir Ali Syahbana menyatakan bahwa keberadaannya dan alam semesta di sekitarnya diberi makna oleh agama, yaitu sistem perilaku dan hubungan antar manusia yang penting bagi hubungan manusia dengan misteri kekuatan dan sihir yang tak terbatas. Yang keenam, menurut Sidi Ghazalba, menjelaskan bahwa agama adalah kecenderungan spiritual manusia yang berkaitan dengan alam semesta, nilai-nilai yang mencakup segala sesuatu, makna hakiki dan hakikat segala sesuatu. Yang ketiga yaitu bagaimana posisi strategis agama dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Penjelasan mengapa agama mendominasi kehidupan sosial dan politik Indonesia, sebab keduanya mempunyai keterkaitan yang begitu erat hingga menjadi identitas dua dimensi. Identitas yang pertama yaitu dikenal dengan istilah bridging, terciptanya interaksi positif dengan komunitas atau organisasi lain. Dan yang kedua yaitu ikatan sosial dengan kelompok agama dan etnis yang sepaham menjadi landasan komponen bonding. Ada 4 posisi strategis agama dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Yang pertama yaitu menjadi pemersatu, yang kedua sumber moralitas, yang ketiga pedoman dalam menjalani kehidupan, dan yang terakhir peran dalam perubahan sosial. Untuk sebab yang keempat yaitu bagaimana peran agama dalam pengertian masing-masing sila Pancasila. Peran agama dalam pengertian masing-masing sila Pancasila mungkin sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini bersumber dari kebudayaan serta kepercayaan masyarakat masing-masing, yaitu ajaran agama. Berikut peran agama dalam masing-masing sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Peran yang pertama, agama berperan sebagai sumber moral yang mengajarkan nilai-nilai ketuhanan seperti cinta kasih, pengampunan, dan kesabaran. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dalam rangka mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, agama juga memberikan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia, hingga masing-masing individu bisa beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Peran agamanya yaitu yang pertama, agama menghimbau pemeluknya untuk berperilaku adil, menghormati hak orang lain, dan juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang kedua, mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan hingga harus dihargai martabatnya tanpa membedakan latar belakang agama, ras, atau suku. Yang ketiga ialah dalam agama terdapat ajaran tentang kasih sayang dan empati yang mendorong individu untuk peduli terhadap sesama, menciptakan rasa persaudaraan yang kuat antara umat manusia. Yang C, persatuan Indonesia. Peran agama yang pertama yaitu agama mengajarkan umatnya untuk saling menghormati antar umat beragama, yang merupakan dasar untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang pluralistik. Yang kedua, nilai-nilai agama mendorong pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan bangsa serta menghindari perpecahan yang dapat disebabkan oleh perbedaan. Yang ketiga, agama mendorong
umat untuk hidup berdampingan dengan damai terlepas dari perbedaan ras, agama, dan etnis. Yang D yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Peran agama yang pertama yaitu mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan musyawarah untuk menciptakan mufakat adalah prinsip yang baik. Yang kedua, agama juga mengajarkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat yang banyak. Dan yang ketiga, kesimpulan yang adil dan masuk akal akan dihasilkan dari diskusi yang dilakukan dengan niat baik dan hati yang murni. Yang E, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran agama yang pertama yaitu agama mengajarkan untuk menolong sesama, mengurangi ketimpangan sosial, serta memberikan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan. Yang kedua yaitu mengajarkan, khususnya dalam Islam, terdapat konsep zakat dan sedekah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, agama juga mengajarkan prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam hubungan antar individu, masyarakat, maupun dalam pemerintah. Subbab yang kelima, bagaimana toleransi dalam beragama sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Karena toleransi merupakan suatu sikap, keterbukaan timbal balik, keterbukaan pikiran, ketersediaan, dan penuh kelembutan dalam pelaksanaannya dalam kehidupan, maka kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerate yang berarti menerima atau menoleransi sesuatu, kelonggaran, kelembutan, dan kesabaran. Generasi muda sebagai penerus bangsa harus memiliki peran krusial dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya toleransi beragama. Dengan menanamkan sikap toleransi sejak dini, diharapkan dapat menangkal paham radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap menghargai satu sama lain dan terhadap perbedaan pandangan dikenal dengan istilah toleransi beragama. Ini berarti tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga aktif dalam mewujudkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati tempat ibadah dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Toleransi beragama berarti menjaga jarak yang sehat antara keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Kita bebas menganut agama kita, tetapi kita harus menghormati hak orang lain juga untuk menganut agamanya yang berbeda-beda. Berikut sejumlah aspek penting toleransi beragama sebagai cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar pemerintah Indonesia secara jelas mengamanatkan adanya kebebasan beragama dan keyakinan. Yang kedua, sila pertama, sila ini menjadikan landasan utama dalam mewujudkan toleransi beragama. Setiap individu berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa paksaan. Yang ketiga, nilai-nilai kebangsaan. Toleransi beragama juga merupakan cerminan dari nilai-nilai kebangsaan, seperti persatuan, kesatuan, dan juga gotong royong. Yang keempat, tujuan negara. Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Termasuk di dalamnya adalah terwujudnya kerukunan umat beragama. Untuk subbab yang terakhir yaitu tantangan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sila-sila Pancasila di tengah keberagaman di Indonesia? Yang pertama yaitu tantangannya pemahaman yang berbeda. Kayak setiap individu atau kelompok itu memiliki pemahaman yang berbeda terhadap nilai-nilai Pancasila dan ajaran agamanya. Dan yang kedua, radikalisme dan ekstremisme.
yaitu adanya kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, seringkali mengaburkan nilai-nilai Pancasila juga. Yang ketiga, diskriminasi. Perbedaan agama dapat memicu diskriminasi dan intoleransi sehingga menghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat yaitu globalisasi dan modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang kompleks, termasuk masuknya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pluralisme agama sebagai kekayaan. Keberagaman agama seharusnya menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Namun, seringkali justru dapat menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan benar. Ada tantangan, ada juga cara pencegahannya. Yang pertama yaitu pencegahan pendidikan karakter sejak dini. Contohnya itu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan toleransi sejak pendidikan anak usia dini, baik resmi maupun informal. Yang kedua, membentuk karakter individu yang berakhlak mulia. Yang kedua, yang B, penguatan modernisasi beragama, yaitu memasyarakatkan konsep modernisasi teologis yang mengutamakan menghindari radikalisme, toleransi, dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, meningkatkan literasi keagamaan. Yang C, penguatan peran tokoh agama. Yang pertama yaitu memberikan ruang bagi tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Yang kedua, membangun sinergi antara tokoh agama dan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Yang ke D, penegakan hukum yang tegas dan adil. Yang pertama yaitu memberikan sanksi tegas terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi, dan ujaran kebencian yang berbau sara. Yang kedua, melindungi hak-hak minoritas agama dan memastikan semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang E, pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, melakukan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang benar dan menghindari hoaks. Yang F, dialog antar agama. Yang pertama yaitu memfasilitasi dialog antar agama secara rutin untuk membangun saling pengertian dan memperkuat persaudaraan. Yang kedua yaitu menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka bagi semua pihak. G, penguatan peran media massa. Yang pertama yaitu meminta media massa untuk berperan aktif dalam menyebarkan berita yang akurat dan membangun. Yang dua, menghindari pemberitaan yang provokatif dan dapat memicu konflik. Ada tantangan, ada pencegahan, ada juga contoh. Contoh dari pengimplementasikan sila-sila Pancasila di tengah keragaman agama di Indonesia. Yang pertama yaitu program pendidikan karakter. Yang kedua, forum dialog. Yang ketiga, kampanye toleransi. Mungkin kesimpulan dari makalah ini ialah pembahasan mengenai posisi agama dalam pengertian Pancasila. Dapat disimpulkan bahwasanya posisi agama dalam setiap sila Pancasila memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, diharapkan kedepannya mampu menciptakan bangsa yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Dan demikian, keragaman di Indonesia juga harus dilestarikan agar tidak tertinggal zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.